Saat Yura berjalan dengan kepala sekolah untuk menuju gudang, ia berpapasan dengan satpam yang menegurnya kemarin saat pertama kali bertemu dengan murid itu. Satpam itu pun menahan Yura dan kepala sekolah untuk tidak menuju gudang. Yura pun merasa ada yang tidak beres dengan satpam itu, karena satpam itu terus-menerus menahan Yura untuk tidak pergi ke gudang. Sesampainya di gudang, Yura langsung mendobrak pintu gudang hingga terbuka. Yura pun tidak tahu dari mana kekuatannya itu berasal. Yura dan guru-guru pun langsung masuk ke gudang itu. Yura pun langsung berjalan ke arah lemari besar, yang Yura sendiri pun sudah merasa ada yang tidak beres dengan lemari besar itu. Yura pun langsung membuka lemari itu, dan betapa terkejutnya Yura karena terjatuhnya tulang belulang dan kepala yang hanya tersisa rambut manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kota Mistis, korek cerita mistis. Sama gue Abe yang akan membawakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Jadi cerita ini berawal mula dari seorang siswi yang baru masuk ke sekolah barunya. Namun di situ dia diganggu oleh hantu gentayangan yang ada di sekolahnya. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa buat kalian yang ada cerita horor atau cerita mistis, boleh langsung kontak nomor yang ada di bawah ini. Nanti tim Kota Mistis yang akan menghubungi kalian. Jadi kisah ini dialami oleh orang yang kita sebut aja namanya Yura. Yang dimana saat Yura mengalami hal ini, Yura baru saja masuk ke SMP. Dimana pada saat itu adalah tahun ajaran baru. Yang dimana kita tahu kalau misalnya ajaran baru itu ada yang namanya MOS atau masa orientasi sekolah. Jadi Yura mengikuti acara MOS itu hingga selesai dari hari pertama hingga hari ketiga. Namun di setiap harinya Yura selalu merasa ada yang tidak beres di sekolah itu. Di hari terakhir atau di MOS hari ketiga, Yura duduk di belakang dan di dekat jendela yang langsung melihat pohon mangga yang sangat rindang. Singkat cerita, di hari pertama sekolah, murid-murid mendengarkan penjelasan dari seorang guru yang bernama Bu Gita. Namun, Yura tidak mendengarkan penjelasan Bu Gita, karena ia terlalu berfokus kepada pohon mangga yang ia lihat seorang murid sedang berdiam diri di bawah pohon mangga tersebut. Karena Yura sangat penasaran, Yura meminta izin kepada Bu Gita untuk ke toilet sebentar. Setelah diberikan izin oleh Bu Gita, alih-alih ke toilet, Yura malah nyamperin seorang murid yang berada di pohon mangga tersebut. Sesampainya Yura di pohon mangga itu, Yura mendengarkan bahwa murid itu sedang menangis. Lalu bertanya, "Kamu kenapa nangis?" Lalu dijawab oleh murid itu, "Aku takut." Lalu Yura pun bertanya balik, "Kamu takut kenapa?" Belum sempat pertanyaan Yura dijawab oleh murid itu, tiba-tiba ada satpam yang menyamperi Yura dan menegurnya. Lalu Yura pun menjawab, "Ini Pak, lagi." Sebelum Yura menyelesaikan kalimatnya, pas Yura noleh, murid itu sudah hilang dari hadapannya. Satpam itu pun terus menanyakan sedang apa Yura di bawah pohon mangga tersebut. Namun, Yura hanya menjawab bahwa ia sedang memberikan makan seekor kucing yang sedang kelaparan. Sesampainya di kelas, Bu Gita langsung menanyakan, "Kamu kenapa lama sekali, Yura?" Yura pun menjawab, "Maaf Bu, tadi perut saya sakit." Bu Gita pun menyuruh Yura untuk kembali ke tempat duduknya. Namun Yura terus memikirkan tentang murid itu. Dan ia berpikir, masa sih perginya secepat itu? Beberapa jam kemudian, bel pulang pun tiba. Yura langsung buru-buru untuk pulang karena ia merasa hari itu sangat amat capek. Sesampainya di rumah, karena keadaan rumah yang sepi, Yura langsung bertanya keberadaan orang tuanya kepada abangnya.
Dan abangnya pun menjawab bahwa orang tuanya sedang berpergian karena ada urusan. Yura pun berjalan ke kamarnya untuk mengganti baju. Setelah ganti baju, Yura berjalan ke dapur untuk makan dan melihat abangnya yang sedang asik nonton TV. Singkat cerita, setelah makan, Yura memutuskan untuk tidur karena dia merasa hari itu dia sangat lelah. Yura langsung balik ke kamarnya dan gak berapa lama Yura langsung tertidur pulas. Dan Yura bermimpi tentang seorang murid yang ia temui di pohon mangga yang ada di sekolahnya. Murid itu pun meminta bantuan Yura dan berkata, "Tolong selamatkan aku." Dan murid itu juga membawa Yura ke gudang yang berada di sekolahnya. Saat Yura mau membuka pintu gudang tersebut, terdengar suara ketukan pintu di kamarnya. Dan ternyata itu adalah mamanya Yura yang membangunkan Yura karena hari sudah mulai malam. Mamanya Yura pun sudah pulang dari berpergian. Yura pun disuruh mandi dan selesai mandi, Yura langsung disuruh untuk makan malam bersama. Singkat cerita, setelah makan, mereka langsung sibuk dengan urusannya masing-masing. Yura pun kembali ke kamarnya. Di kamar, Yura asik-asik menghayal, tiba-tiba ada suara ketukan kencang di jendela kamarnya. Yura pun berjalan ke arah jendela yang tadi ia dengar. Lalu dia melihat sosok perempuan yang ia tadi temui di sekolah. Yura pun bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Murid itu pun menjawab, "Tolong aku sangat tersiksa. Tolong, aku gak punya banyak waktu. Tolong besok kamu ajak kepala sekolah untuk ke gudang." Cewek itu memohon kepada Yura dengan mata yang berkaca-kaca. Murid itu pun segera pergi sambil melambaikan tangan ke Yura. Yura pun membalas lambaian tangan itu. Singkat cerita, besoknya Yura langsung buru-buru pergi ke sekolah untuk menemui kepala sekolah. Setelah bertemu kepala sekolah, Yura langsung mengajak kepala sekolah untuk menuju gudang. Sebelumnya, Yura pun sudah menjelaskan apa yang sedang terjadi. Saat Yura berjalan dengan kepala sekolah untuk menuju gudang, ia berpapasan dengan satpam yang menegurnya kemarin saat pertama kali bertemu dengan murid itu. Satpam itu pun menahan Yura dan kepala sekolah untuk tidak menuju gudang. Yura pun merasa ada yang tidak beres dengan satpam itu, karena satpam itu terus-menerus menahan Yura untuk tidak pergi ke gudang. Sesampainya di gudang, Yura langsung mendobrak pintu gudang hingga terbuka. Yura pun tidak tahu dari mana kekuatannya itu berasal. Yura dan guru-guru pun langsung masuk ke gudang itu. Yura pun langsung berjalan ke arah lemari besar yang Yura sendiri pun sudah merasa ada yang tidak beres dengan lemari besar itu. Yura pun langsung membuka lemari itu dan betapa terkejutnya Yura karena terjatuhnya tulang belulang dan kepala yang hanya tersisa rambut manusia. Yura pun pingsan seketika. Di saat pingsan itu, Yura kembali bertemu dengan murid itu di dalam mimpinya. Dan murid itu berkata, "Sebenarnya satpam itulah yang membunuhku," ucap murid itu. Seketika, Yura langsung terbangun dari pingsannya dan langsung menceritakan apa yang tadi dia alami ke kepala sekolah dan guru-gurunya yang ada di situ. Yura pun langsung bilang bahwa satpam itulah yang membunuh murid itu. Jadi murid itu sudah menceritakan kronologinya kenapa ia bisa dibunuh dengan satpam itu. Jadi nama murid itu adalah Dini. Dini adalah seorang yang baik dan sangat ceria. Dini meninggal karena diperkosa oleh satpam itu saat waktu piket kelas. Sayangnya, Dini sedang sendirian saat piket itu. Dini diperkosa di bawah pohon mangga yang berada di dekat kelas Yura. Setelah diperkosa, Dini langsung diseret dan dibawa ke gudang untuk dihabisi oleh satpam itu. Lalu, mayatnya Dini disembunyikan oleh satpam itu di lemari besar yang berada di gudang. Begitulah yang dikatakan murid itu kepada Yura.
Orang tua Dini sudah berusaha untuk melakukan pencarian, namun yang ketemu hanya tas dan sepatu Dini. Kepala sekolah pun langsung menelpon polisi. Setelah polisi datang, polisi langsung menginterogasi satpam itu, dan satpam itu pun mengakui atas perbuatannya dan dipenjara atas kesalahannya. Semua orang pun bernafas lega, karena jasad Dini yang sudah dicari selama 3 tahun akhirnya ditemukan. Orang tua Dini yang sudah ditelepon kepala sekolah hanya bisa menangis histeris. Tapi mereka sangat amat bersyukur karena akhirnya jasad Dini bisa dimakamkan dengan layak. Itulah cerita yang sudah dikirimkan oleh seseorang yang namanya kami samarkan. Dan untuk Dini kita kirimkan Al-Fatihah dan semoga Dini beristirahat dengan tenang. Sikapi cerita ini dengan baik, ambil hikmahnya, buang buruknya. Gua Abeng, Kota Mistis, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu menangis? Itu kayak pertanyaan ya? Iya, susah. Wassalam aku, Mi. Iya, aku susah. Kita makan mie Aceh. Om Aldo melihat ini tidak makan mie Aceh.